Shalom semua. Kita kembali beribadah, ibadah raya malam hari ini. Yang di rekaman YouTube juga saudara boleh like, subscribe, dan share kepada semua orang untuk mendengar kabar baik, ya, good news tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, kita hidup semua dari penebusan. Ya, kita tidak lagi hidup dari kejatuhan, tapi dari penebusan. Ya, kita hidup dipelihara dengan luar biasa karena Gembala Agung kita luar biasa, ya. Gembala Agung kita pelihara dombanya luar biasa, dan kita hanya memandang Yesus. Kita memandang dengan telinga kita karena Dia adalah firman, dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, bukannya dari kejatuhan kepada kejatuhan, atau kegagalan kepada kegagalan, atau siklus kekalahan, bukan. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya katakan amin. Ya, kita aminkan saja, kita terima saja. Ya, semua kabar baik buat hidup kita, dan kita akan pasti mengalaminya. Ya, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau diberi judul, ya, dilepaskan dari api dan air, ya, atau dari api dan banjir gitu, ya, flood, ya. Apa itu api? Ya, kalau panas itu kering, ya. Kalau kering itu bicara mungkin keuangan, ya. Kalau di Israel atau di Timur Tengah keadaan kering, keadaan nggak ada hujan, ya, padang gurun, itu kekeringan, nggak ada makanan. Dan nggak ada makanan itu berkaitan dengan keuangan atau finansial. Ya, Tuhan melepaskan kita dari itu semua, ya. Nanti kita akan baca. Atau Tuhan itu di dalam masalah atau tantangan itu tetapi memberikan kemenangan, ya. Dan air, ya, air atau banjir, ya, flood, itu bicara tentang seperti banjir, keadaan COVID-19 seperti ini, ya. Itu seperti banjir, ya, seperti wabah atau bencana, ya. Sekalipun ada bencana, wabah di sekeliling kita, tetapi itu Tuhan melepaskan kita dari itu semua, ya. Tuhan bahkan melalukan kita dari itu semua. Nggak usah takut, ya. Jadi kita terus diajarkan untuk memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Sama-sama katakan opini yang baik tentang Tuhan, ya. Dan baik adalah baik. Saudara, kita tidak memanipulasi kata baik, ya. Baik adalah baik. Jadi jangan berhenti tentang pengharapan, ya, karena bicara keadaan sekeliling seperti ini, ya, virus bermutasi atau apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan melalukan kita dari itu semua, ya. Saya akan mulai kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 12 bagian B. Ya, nanti ayatnya muncul, kita baca, ya, sama-sama. Yang mendengar iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi biar di tempat saudara berada, baca, ya, kita perkatakan dengan kuat firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Ya, 3, 4. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Ya, jadi sekalipun menempuh dikatakan api, ya, atau kekeringan, masalah keuangan, dan air, banjir, ya, keadaan pandemi, tetapi Tuhan mengeluarkan kita, ya, dengan bebas. Ya, sama-sama katakan dengan bebas. Artinya hidup, ya, bukan dengan babak belur, bukan, ya. Dengan merdeka. Itu janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan. Ya. Jadi kita tidak akan tenggelam di dalam atau terbakar, ya, hangus. Lewat api itu hangus, ya. Wah, hangus habis-habisan. Ya, keadaan ekonomi bangkrut, hancur keuangannya. Enggak, saudara. Ya, Tuhan melalukan kita dari itu semua. Amin. Ya, juga termasuk keadaan pandemi seperti apapun juga, ya. Dan kita
berkata seperti itu adalah perkataan iman kan? Nah, iman itu kita udah belajar, bukan dengan stres, bukan dengan khawatir. Iman itu rest. Sama-sama kan, iman itu rest. Ya, sebab kita fix atau kita fokus mata kita kepada Yesus saja. Ya, kita nggak lihat keadaannya atau situasinya, sekalipun kita tidak menyangkali ya ada. Ya, kita bukan menyangkali keadaan yang situasi itu atau masalah itu, tapi kita fokus atau fix ya, menetapkan mata kita kepada Yesus. Amin. Nah, kita akan melihat peristiwa di Alkitab tentang Sadrah, Mesakh, Abednego. Ya, Sadrah, Mesakh, Abednego, orang Israel yang dibawa dalam pembuangan ke Babel. Ya, jadi orang Israel itu karena mereka mau nyembah berhala terus, makanya Tuhan taruh di negara yang nyembah berhala deh sekalian. Ya, biar dirasain gitu. Pada ini di Perjanjian Lama ya, tetapi ada orang-orang Israel bernama Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini. Ya, mereka berketetapan hati, tetap berkiblat. Ya, mereka menyembah ke Yerusalem. Artinya di Yerusalem itu pada waktu saat itu adalah tempat kedudukan Tuhan ya, atau kedudukan Allah di Yerusalem. Ya, walaupun di negara Babel. Ya, nah, jadi suatu waktu Nebukadnezar sebagai raja di Babel itu membuat patung dirinya, dan semua orang di Babel itu harus menyembah patung itu. Nah, apa yang dialami Sadrah dan Mesakh dan Abednego? Ya, karena mereka nggak mau menyembah patung itu, mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, bahkan dipanaskan 7 kali lipat karena mereka dikasih kesempatan tetap nggak mau. Ya, sebenarnya raja melihat mereka itu orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang cerdik pandai, orang Yahudi di Babel. Ya, nah ayat 17 dari Daniel 3 saya bacakan aja. Ya, kita cepat aja lihat. Jika mereka bilang ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya nanti kita lihat ya, God is able ya, Allah yang kami puja itu able ya, bukan pakai jika ya, jadi jikanya nggak ada tuh. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Selanjutnya ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja, ya tetap aja sopan ya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku ya, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ada bahasa Inggrisnya enggak ya? Ya, jadi dikatakan God whom we serve is able. Ya, jadi mereka disuruh nyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka tidak mau. Ya, jadi tidak mau beralih daripada Tuhan, sederhananya begitu ya. Orang Israel tuh cuman kalah bukan karena mereka gagal jatuh dalam dosa-dosa perilaku, bukan. Ya, tetapi karena mereka matanya beralih dari menyembah Tuhan ya kepada berhala. Ya, atau kepada patung dalam konteks ini. Ya. Jadi mereka nggak mau. Jadi raja membawa mereka diceburkan ke dapur api. Nah, saudara kan kita lihat ya, mereka diikat, nggak bisa kemana-mana, mereka dicemplungin ke dapur api. Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini ya, yang bawa mereka aja mati karena saking panasnya itu dapur api. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya, jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara lihat ya. Jadi ayat yang tadi kita baca di Mazmur 66 ayat 12 bagian B ya, sekalipun melalui api, fire ya, Tuhan itu di dalam api. Sekalipun ya, Tuhan bisa melalukan kita dari masalah pencobaan ya,
atau di dalam itu mengatasi. Nah, dalam kasus Sadrak, Mesak, Abednego, kita lihat ya, jadi di dalam in fire Yesus hadir. Nah, ini suatu janji yang luar biasa, yang mengingatkan kita nggak usah takut, Tuhan menyertai kita. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Nah, kesadaran itu sekalipun api, ya, masalah keuangan saya anggapnya ya, kekeringan, kepanasan, tetap ya yang terbakar itu ikatannya, mereka bebas dikatakan ya, ikatannya ya, tapi rambut kepala mereka juga nggak kebakar sama sekali ya, sampai nggak ada baunya sama sekali ya. Nah, saya lanjutkan ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 25 ya. Udah ya tadi ya. Lanjut Yohanes 16 ayat 33 bagian B. Ya. Lihat ya. Jadi dalam dunia katanya firman Tuhan ya, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Sudah lihat ya, di tengah dunia ada aniaya dari luar kan? Tetapi aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan ya. Jadi tribulation bahasa Inggrisnya, atau challenges, tantangan ya. Tapi Yesus telah menang. Ya, jadi kalau dianggap tadi keadaan Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan Raja Nebukadnezar dan dia menghadapi pilihan mati atau menyembah berhala, ya, tidak bisa mati, saudara. Saudara, dalam hal ini sederhana aja ya. Kita waktu menghadapi misalnya tantangan-tantangan, misalnya waktu saya masih buka showroom Yamaha ya. Kalau ada tantangan dari luar, ada preman atau ada orang-orang ya bawa polisi, bawa apa gitu ya, saudaranya untuk menekan, saya selalu bilang ya bahwa ini toko showroom ini punya bapak saya dan saya hanya pengelola. Bapak saya dalam hati saya, bapak saya adalah Tuhan Yesus. Ya, dan bapak saya bilang adalah panglima. Karena dia adalah panglima bala tentara surga. Ya, raja segala raja. Nah, ketika dengan kesadaran penuh, tanpa takut, tanpa khawatir, saudara, semua apapun yang mencoba mengancam tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya kesadaran itu tuh semakin bulat, semakin kokoh kalau kita lihat ya. Tuhan bilang benar, aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang berperang Tuhan. Sama-sama katakan yang berperang Tuhan. Ya, amin. Matius 6 ayat 13. Ya, kita nggak mau menghadapi tantangan atau menghadapi pencobaan. Karena kita berdoa ya di dalam doa Bapa kami, ayat Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, jadi kita tidak mengharapkan. Jangan menganggap gini, wah kalau kita menghadapi cobaan tadi challenges gitu ya, challenge atau masalah itu kita lebih rohani. Enggak ya. Jadi kita nggak mengharapkan api tadi ya. Kita nggak nantangin gitu. Kan ada juga tuh cerita-cerita. Ya kan Tuhan, kita melalui api, melalui sungai, melalui banjir, nggak akan tenggelam. Jadi banjir dilewatin gitu. Ada cerita orang di Korea ya. Itu namanya mencobai. Nggak begitu. Kita tetap percaya, kita berdoa seperti firman ini katakan. Kita nggak mau nantangin api atau nantangin banjir, bukan. Ya, tetapi sekalipun tadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego ya, kalau Tuhan itu biarkan kami alami, sebenarnya Tuhan mau cuma mempromosi dia aja. Lewat kejadian itu ya Tuhan mempromosi mereka. Ya, coba lihat ya Daniel 3 ayat 27-nya. Ya, jadi kalau nggak melewati api ya Tuhan ada di dalam api itu kan tadi kan. Jadi tetap dingin. Tetap nggak ada masalah. Saudara, sama-sama katakan nggak ada masalah. Amin. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu.
Karena apa? Karena ada Yesus. Ya, saudara lihat, dalam keadaan krisis di dunia, krisis keuangan, itu nggak mempan firman Tuhan katakan. Ya, kita akan lewat api dan air. Tapi itu tidak menimpa kita, ya. Tidak mempan, dan bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Hangus saja enggak. Enggak ada bekas-bekasnya gitu, saudara. Ya, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Tidak ada efek. Sama-sama katakan, krisis dunia hari-hari ini nggak ada efek negatif buat kami, buat saya gitu. Ya, bahkan kita udah dengar di tengah-tengah yang gelap Tuhan munculkan yang manis. Harapkan tetap yang luar biasa. Ya, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kenapa? Sederhana jawabnya. Karena ada Yesus. Ya, waktu zaman Sadrak Mesak Abednego, Yesus sebagai pribadi keempat. 3 orang ada pribadi keempat. Kalau sekarang Yesus ada di mana? Betul, ada di dalam kita, katakan. Yesus ada di dalam kita, ya. Jadi api tidak ada power atas mereka. Yang ada hanya promosi. Amin. Ayat 30 bilang, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Sama-sama katakan, saya mau dipromosi. Saya mau diangkat tinggi. Hari-hari ini. Amin. Ya. Jadi promosi keuangan saudara, bisnis saudara, apapun ya, pekerjaan dipromosi, diangkat tinggi. Yang percaya katakan amin sekali lagi ya. Jadi jangan takut ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat banjir ya. Banjir yang paling terkenal di Alkitab ya zamannya Nuh. Ya, Nuh nama arti Nuh artinya namanya rest ya. Nuh itu artinya istirahat ya. Dan dia dilepaskan dari air bah. Kejadian 6 ayat 14. Lalu buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kamu tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, ini ayat 14. Ayat 16-nya saya baca dulu. Buatlah atap. Nah, sebenarnya buatlah window ya, jendela. Pada bahtera itu selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas ya. Selesaikan jendela ya, bahasa Inggrisnya jendela. Ya, dan pasanglah pintu pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Nah, saya mulai dari bawah, tengah dan atas, bicara roh, jiwa dan tubuh. Bahtera itu bicara apa? Yesus ya. Yesus itu bahtera kita. Kita di dalam Yesus. Ya, dan tadi buatlah, bahasa Inggrisnya coba. Make a window tuh ya, sama-sama katakan a window. Ya, buatlah tadi bukan atap ya, tapi jendela. Ya, satu hasta segini ya di atas. Jadi di atas mereka hanya bukan melihat ke level gitu ya, selevel jendela-jendela seperti itu bukan, tapi jendelanya ke atas. Ya sama sih sebenarnya dengan Sadrak, Mesak, Abednego, karena dicemplungin ke dapur api dari atas, ya hanya bisa lihat atas kan, ya hanya pemandang kepada Yesus. Dan bicara tadi tentang bahtera, ya itu bicara tentang Yesus. Ya, jadi dibuat dari kayu gofir sebagai 100% manusia tuh Tuhan Yesus lahir tadi ya sebagai 100% manusia, dan di kayu bicara kemanusiaan Tuhan Yesus juga, dan pakai pakal ya, pakai dipaku ya dari dalam ya, itu bicara salib ya, dan jelas jendelanya menghadap ke atas. Jadi saudara, ketika saudara dan saya hari ini bisa mendengar firman, kita sudah memandang Yesus. Sama-sama katakan memandang Yesus. Ya, yang kita dengar apa? Ya kabar baik. Sekalipun sekeliling kita kabarnya apa? Ya banjir tadi. Ya banjir apa? Flood itu banjir, air bah. Bicara apa? Bicara wabah. Ya air bah, wabah. Ya bencana. Ya. Dan kita udah lihat bahwa
Kita nggak melihat sekeliling, sama-sama katakan saya tidak melihat sekeliling, ya, atau penghukuman. Ya, tadi air bah bicara penghukuman pada zaman Nuh, tetapi lihat ke atas. Nuh artinya rest, ya, dan rest menemukan grace. Ya, Kejadian 6 ayat 8, baca sama-sama. Tetapi Nuh rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Justru kita melihat ke atas itu artinya kita rest kepada kasihnya. Ya, kita beristirahat pada kasihnya Tuhan. Ya, keselamatan kita, dan saudara dan saya sudah lihat, kita bukan hanya dilepaskan dari banjir itu biasa-biasa ya, tetapi roh, tubuh, roh, jiwa dan tubuh kita. Ya, tadi 3 ruang itu tadi dikatakan, ya. Roh, jiwa dan tubuh kita semua. Ya, Yesus sendiri adalah bahtera kita. Jadi kita kalau bicara bahtera, siapa? Yesus. Kita di dalam Yesus. Jatuh juga, gagal juga di dalam bahtera, bukan dilempar keluar daripada bahtera ke air. Enggak, saudara. Ya. Dan kita juga sudah lihat tadi dari api, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesus sendiri adalah orang yang keempat. Nah, saudara sekarang bayangkan, Yesus sendiri itu di dalam kita. Dan kita itu di dalam Yesus. Amin. Ya. Jadi kita tidak dapat jatuh keluar, ya. Sekalipun gagal kita tidak dapat jatuh keluar. Ya, dan kita sudah lihat tadi ya. Dan pintunya di sisi itu Tuhan yang tutup. Dari luar Tuhan yang tutup. Plek, nggak bisa buka dari dalam. Ya, Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Ya, seperti lambung Yesus juga ditikam sisinya. Keluar air dan darah. Keselamatan itu sempurna. Ya, jadi kalau orang bilang, wah bisa lompat dari bahtera, nggak bisa. Ya, di dalam Yesus. Ya, lagian mau ngapain nih? Ya, jadi sekali lagi kedudukan kita rest, ya, walaupun waktu banjir. Karena ketika itu kita rest di dalam bahtera, ya, maka bahtera itu akhirnya kandas di Gunung Ararat. Ararat itu artinya kutub yang diputar balik, ya, yang di reverse. Kutub telah diputar balik menjadi berkat. Sama-sama katakan kutub dibalikan, ya, atau diputar balik menjadi berkat. Itu perahunya atau bahteranya Nuh itu kandas di Bukit Ararat. Amin. Ya, amin, saudara ya. Jadi suatu ketika saya cerita Sharon, ya, lahir tahun 1998. Waktu lahir baik-baik gitu, lahir udah nyari rumah bersalin yang paling murah waktu itu dekat kantor, ya, di Mangga Besar di Jakarta. Bukan hanya murah, dokternya orang Kristen bilang, oh bapak pendeta ya, ya nggak usah bayar, katanya gratis. Wah, seneng ya. Nah, ketika lahir, singkat cerita, ya, ternyata dia harus dioperasi karena atresia oesophagus. Ya, saluran makannya dari mulut ke lambung itu buntu, saudara. Ini kalau mulut, ini ke lambung buntu. Ya, ada saluran ke paru-paru kan, sini ya. Buntu, dan yang mestinya ke lambung, ini lambung, mestinya nyambung di sini, ini malah ke sini. Ya, ini buntu, saudara. Jadi kalau masuk susu, ya mudah lagi, ya, kembali lagi ke hidung atau ke mulut, atau masuk ke paru-paru ini. Ya, begini. Nah, saudara, jadi selama 3 hari itu dia nggak makan, ya. Hari ketiga baru harus dioperasi. Dan singkat cerita, di tengah-tengah orang-orang yang lahir hari itu, ya, 26 Juli ya 1998, Tuhan memilih anak saya untuk memulihkan seorang dokter, namanya Dokter Irwan. Karena Dokter Irwan ini ternyata seorang dokter anak yang mengalami trauma karena dia mendapat kasus seperti ini, atresia oesophagus namanya. Ya, 3 kali, dan dia cerita 3-tiganya meninggal.
Ya, makanya ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini gimana sih? Masa kalau itu pabrik Toyota Corolla waktu itu kan lewat Sunter itu ada pabrik Toyota ya. Kalau saya bilang ada dulu mereknya Corolla, ya tipe Corolla. Saya bilang kalau itu kabel merah sama kabel hitam itu terbalik aja udah nggak mungkin. Tapi kalau itu mungkin juga ya buatan manusia masih mungkin. Tapi kalau Tuhan ini kabel yang ke lambung itu atau yang mestinya ke lambung itu ke paru-paru kan jadi gimana Tuhan? Kan nggak mungkin kecuali Tuhan sengaja, saya bilang. Nah kalau sengaja buat apa? Ya Tuhan cuma bilang kepada saya waktu itu untuk menyatakan kemuliaanku. Dan saya dengar dokternya, dokter trauma. Ya, jadi waktu saya bilang, Tuhan udah bilang, oke, saya menyatakan kemuliaan, oke, saya tahan tangan aja. Tadinya saya tahan-tahan kan, mau dioperasi apaan? Tuhan yang membuat orang mengandung, Tuhan yang membuat orang melahirkan. Ya seperti waktu saya bilang sama Maya ya waktu itu. Jadi saya bilang kalau Tuhan yang merajut membentuk di kandungan istri saya ya nggak mungkin salah. Ya, saya berkata iman seperti itu, perkatakan kebenaran. Ya tapi kalau ternyata salah juga. Kalau salah saya bilang Tuhan sengaja. Kalau sengaja ya buat apa Tuhan? Nah singkat cerita setelah Tuhan menjelaskan ya saya tanda tangan. Ya udah kalau gitu Tuhan. Nah dokter datang dan dia bilang, Pak Melki mohon maaf ya, saya harus jujur sama Bapak katanya. Ya saya mendapat kasus ini 3 kali dalam seumur hidup saya dan 3-tiganya meninggal. Jadi Bapak jangan terlalu berharap. Nah ketika dia berkata begitu karena saya sehari sebelumnya malam itu saya berdoa dan Tuhan bilang doakan dokter Irwan ini, ya saya bukannya jatuh, saya bangkit. Bener Tuhan. Saya bilang, dok yang kali ini ada berhasil. Dokter orang percaya? Iya saya orang percaya. Sini kita berdoa. Ya singkat cerita dia dioperasi dan beres saudara. Saudara, walaupun kita harus melalui ya banjir atau api, persoalan, masalah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, dan nggak ada masalah, saudara. Bahkan sudah masuk ruang ICU juga, saya bilang Tuhan, kesiannya Sharon lahir nggak bisa makan, ya turun 2 ons ya. Udah gitu dioperasi, pasti kan nggak enak ya, hatinya nggak gembira. Saya bilang hati yang gembira kan obat yang manjur. Nggak bisa di NICU, di ICU maksudnya, NICU namanya ya, Natal ICU bayi-bayi itu ya. Dia nggak bisa pulang, dia juga nggak happy Tuhan. Saya bawa pulang ya Tuhan gitu ya. Tuhan bilang ya silakan bawa pulang. Ya tapi HB-nya turun saudara ternyata. Jadi dokter bilang nggak boleh. Tapi kami minta Tuhan, bukankah kalau kami minta apapun juga Tuhan berikan? Saudara kita berdiri terus ya bersama Yesus. Singkat cerita, ya saya berdoa sama Tuhan cuma sederhana aja sama istri saya. Bapak kami sepakat minta HB. Ya tanpa transfusi HB-nya naik 2 poin saudara. Dan dia dibawa pulang. Ya udah gitu keuangannya disediain semua. Dan kalau dokter bilang gini, bahwa ini anak ini bisa nggak berkualitas, bahwa itu setelah pasca operasi juga harus disonde tuh dicolok-colok. Saya cuma bilang Tuhan ini gimana? Tuhan bilang gini, aku yang menumbuhkan. Saudara ketika kita pegang firman apa yang Tuhan katakan, saya cuma bilang aja suster, kalau anak saya mau makan kita doa dulu ya. Sharon, Tuhan yang menumbuhkan. Ya anaknya besar saudara. Nah, jadi nggak mungkin tenggelam dikatakan begitu. Cuman kita mau nggak? Dengan sederhana ya, saya juga pikir-pikir waktu itu saya juga nggak terlalu banyak ngeden sih. Saya tenang aja. Bukan sombong saudara ya, tapi karena ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Jadi ada kebenaran iman. Ya. Jadi walaupun kita nggak punya uang, lahirnya gratis, dioperasi juga keuangannya beres semua. Ya. Jadi kita nggak mungkin tenggelam. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kebakar oleh api. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada Yesus. Tapi kembali lagi, di tengah-tengah itu kita mau bilang
mau bilang Yesus nggak? Saudara benar ya. Saya tahu dokter atau suster atau perawat-perawat itu di rumah sakit itu bukannya mau musuh gitu, bukan. Tapi mereka kan berkatakan apa ilmu yang mereka bilang. Tapi kebenaran itu lebih tinggi, saudara. Ya, anak saya pulang besar, sekolah, kuliah, sampai cum laude, saudara. Saudara udah dengar ya ceritanya. Kenapa? Cuma hanya percaya Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Bahkan waktu dokter bilang harus transfusi, saya cuma minta malah. Minta HB buat darahnya yang turun. Dalam 1 hari naik 2 poin. Belakangan saya tanya sama dokter yang ahli. Kalau bayi itu dikasih 1 labu darah, ya diinfus, naiknya berapa poin sih? Ya paling 1 katanya, atau 2 paling banyak juga. Ini tanpa ditransfusi, Tuhan yang transfusi. Ya, jadi kita bisa rest maksud saya. Jangan terpengaruh sama keadaan. Memang ketika itu terjadi, ada aja yang tantangan. Entah dari sini, dari sana, ngomongan yang negatif, banyak aja. Ya banyak, benar-benar saudara. Ya, tapi kita tahu Tuhan itu lebih besar ya. Jadi tadi dikatakan Nuh itu adalah rest. Arti kata Nuh itu rest, menemukan kasih karunia ya. Nah, jadi ketika itu banjir datang, sebenarnya kita udah dengar ya, Tuhan meninggikan nama Yesus sebenarnya. Meninggikan standar namanya. Kita udah dengar di Yesaya 59 ayat 19. Bagian B aja ya, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Nggak jelas. Ya bahasa Inggrisnya kita udah pernah dengar ya. Dikatakan bahasa Inggrisnya, when the enemy shall come like a flood. Jadi musuh itu bisa datang seperti banjir. Jadi kita nggak percaya tuh kalau COVID-19 dari Tuhan, Tuhan yang izinkan. Bukan, musuh. Ya, di belakang itu semua. Nah, dikatakan the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ya, standar itu adalah panji-panji. Mika punya fotonya nggak tuh? Ya, a symbol carried a pole and raised high in the air. Ya, jadi seperti panji-panji. Ya, standar ini were probably carving or likeness of animals. Ya, jadi digambarkan seperti Yesus, anak domba yang ditinggikan tuh. Ya, these were usually set on a hill and often were accompanied by the sound of the trumpet. Ya, jadi saudara, waktu Yesus ditinggikan itu kan Paskah ya. Sangkakala tuh ditiup. Ya pokoknya gini, jadi saya lihat ya, panji-panji kemenangan kita adalah Yesus. Kita hidup dari penebusan, saudara. Yang itulah sebabnya kita bisa meninggikan firman itu. Sama tuh waktu Zoe lahir juga gitu. Ya, dokter, suster bilang, wah ini beratnya kurang, ini mesti dimasukin inkubator dan sebagainya. Saya bilang kita doa aja, damai sejahteranya apa? Ya, waktu dibawa pulang, ya gemuk sendiri, besar sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ya, jadi kita tinggikan standar, kita tinggikan sudah selesai, sudah dibayar. Keuangan saudara sudah dibayar. Ya, warisan saudara sudah dibayar. Ya, kesehatan saudara apalagi. Tubuh Kristus sudah dihancur-hancurkan ya. Kita udah perjamuan kudus sudah dibayar. Sama-sama katakan sudah dibayar lunas. Amin. Ya, sudah ditebus tuh. Galatia 3 ayat 13, 14 ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat apa? Ya, kalau di bawah hukum Taurat, ya mati. Dosa mati. Nah, sebelum mati apa? Ya sakit. Sebelum sakit apa? Ya stres. Ya, Tuhan menebus kita dari semua kutuk itu.
Stres kenapa? Ya karena dihukum. Wah, kamu kena kutuk, keuangan kamu kena kutuk, kamu kegagalan gini kena kutuk. Ya gitu aja terus. Ya, tetapi Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk. Karena apa? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, dan saya nggak bosan-bosan mengingatkan, ya, kalau siapapun yang khotbah atau menyampaikan, ya, pendeta manapun kalau berkata bahwa saudara harus tetap pikul salib, karena Tuhan Yesus yang bilang kalau mau ikut Yesus harus pikul salib, menyangkal diri pikul salib, dan saudara tanpa saudara bilang ini, amin. Salah besar, saudara. Ya, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk, salib itu adalah kutuk. Jadi gimana dong Pak Melki? Betul, ya, Tuhan Yesus bilang sebelum salib kepada orang Yahudi, mau ikut saya, sangkal diri pikul salib. Salib itu apa? Ya tadi, kutuk hukum Taurat. Nggak bisa kamu ikut saya dengan kekuatanmu sendiri. Nah, kemudian salibnya itu dipikul oleh Yesus. Kamu telah disalib bersama Kristus. Galatia berapa? Galatia 2 ya, ayat 19 bagian B. Atau Roma 6 ayat 6. Ya, tubuh manusia lama kamu telah turut disalibkan bersama Yesus. Jadi kita masih mau pikul salib. Salib yang mana lagi? Jangan mau ya. Banyak orang Kristen, kenapa orang dunia kena banjir, kena COVID, tenggelam oleh wabah, bencana, orang Kristen juga kena. Bukan saya menghina siapa-siapa, saudara, karena tidak mau menerima karya sempurna salib Kristus. Kristus yang memikul salib kita. Kristus yang digantung di kayu salib sebagai kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Kristus yang sudah menanggung yang ditinggikan tadi sebagai standar. Jadi kalau ketika kita bilang, wah kita harus pikul salib, amin saudara. Saudara harus pikul salib, amin saudara. Nggak amin kalau saya udah jelas. Karena terkutuklah orang digantung di kayu salib. Jadi kalau saudara saya balikan, saudara masih mau kena kutuk? Siapa yang mau? Nggak mau, bilang. Nggak mau. Saya mau diberkati. Karena itu saya terima karyanya yang sempurna di kayu salib. Amin. Ya, segala banjir atau kutuk itu telah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat. Jadi bukan kutuk, berkat. Berkat apa? Berkat Abraham. Kita udah tahu berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, dibuat sangat banyak tuh berkatnya. Supaya kita jadi berkat. Tuhan tuh bukan hanya janji, tapi Tuhan juga sumpah. Ya. Jadi kalau ketika orang itu malah mau menerima lagi banjir atau kutuk itu dengan tanpa sadar, karena diajarin turun-temurun. Pikul salib, pikul salib. Jadi kalau Pak Melki nggak mau pikul salib, pikul apa dong? Ya pikul kuk, yang enak dan ringan, arti janji penyertaan Tuhan. Ya, mari kepadaku, kata Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat oleh agama, oleh hukum Taurat tadi. Ya itu salib. Ya, letih lesu dan berbeban berat. Kutuk. Tetapi Tuhan Yesus telah membuat ini, dikatakan supaya di dalam Yesus berkat Abraham. Tuh, sampai kepada bangsa-bangsa lain, saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. The promise, Roh Kudus. Ya, kita dikatakan Dorea, berbahasa roh. Karisma, ya, karuniakannya roh. Kita, roh itu ada Roh Kristus yang tinggal di dalam kita tadi. Jaminan. Ya, walaupun sudah melalui api, ya seperti saudara Mesias Abednego, ada Yesus yang gak bisa dibakar, gak bisa terbakar. Melalui banjir, seperti Nuh tadi. Ya kita rest aja. Karena kenapa? Karena di dalam Yesus bahtera itu. Ya kita nggak lihat banjir, bahkan kita lihat Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi apapun keadaan yang terjadi, kita tidak takut. Sama-sama katakan, kita tidak takut. Ya. Ayat terakhir.
nggak panjang lebar hari ini ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Ya, Yakub Israel, yang membentuk engkau, hai Israel. Sama-sama baca. Janganlah takut, sama-sama katakan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Nah, saudara dan saya sudah ditebus, tadi kita udah baca. Amin ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya jelas ya. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29 ya. Kita milik Kristus, ya tadi jangan takut, kita ditebus, kita jadi milik Yesus. Ya. Dan itu engkau adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau, baca nih sama-sama, apabila engkau menyeberang melalui air. Nanti kita harus lewat juga nih. Tapi kan Tuhan menyertai kita. Tadi ya, aku akan menyertai engkau. Jadi kalau kita melewati nih tahun 2000 kemarin, 2021, ya kita menyeberang melalui air nih. Ntar covid lagi, ntar kok buka kok, ya mutasi lagi. Sekarang namanya Omikron, apalah nggak tahu ya. Aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Sama saudara. Sekalipun 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Tidak akan dihanyutkan. Sama. Absolut mutlak. Makanya bahasanya Tuhan itu sesungguhnya gitu. Apabila engkau berjalan melalui api, nah udah air, api. Api itu bicara apa? Krisis keuangan. Kering ya. Engkau tidak akan dihanguskan. Artinya nggak kayak kebakaran ya. Itu kan dibilangnya, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kalau saudara sekarang hari-hari dengar, wah krisis keuangan, wah krisis begini, krisis begitu. Saudara berkata, bahwa Tuhan memberkati saya dengan berkat Abraham. Ya berapa banyak teman-teman kita di tengah-tengah krisis, yang nggak usah jauh-jauh lah. Anak-anak saya kebetulan di tengah-tengah krisis justru dapat pekerjaan. Bukan buat sombong ya, Tuhan yang berikan. Ya, Duma nggak hadir hari ini ya. Dia diterima, dapat gaji yang luar biasa besar. Dipanggil spesial-spesial dari Bandung ke Jakarta. Dan yang saudara semua. Jadi ingat, ya kita ini memang mungkin lagi lewat api, lewat air. Lewat banjir maksudnya. Banjir apa? Covid. Api. Dunia ini sedang kekeringan. Kekeringan likuiditas ya. Kalau uang tuh bicaranya kan likuiditas kering gitu. Ya nanti keuangan bilang apa? Inflasi gitu, turun. Seolah-olah tuh krisis itu kayak di depan muka aja. Ya, tetapi Yesus adalah jawaban dari setiap masalah kita. Sama-sama katakan, Yesus jawaban. Kita sudah ditebus. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus. Amin. Ya, tadi saudara lihat ya, saudara juga mengalami ya, cuman coba berdiri teguh seperti standar tadi. Oleh Roh Kudus kita berdiri tegak, ditinggikan Yesus saja. Tinggikan Yesus saja, perkatakan Yesus saja. Misalnya gini, keuangan gampang ya kan? Kristus kekayaan saya, Kristus kemakmuran saya. Kesehatan, Kristus kesehatan saya. Ya, Kristus kekuatan saya. Tinggal perkatakan saudara. Tinggikan panji-panji Tuhan. Oleh Roh Kudus akan menggerakkan. Roh Kudus apa lagi? Ya. Kita dijanjikan kehidupan yang berkualitas. Kita dijanjikan kesehatan tubuh yang berkualitas. Kita udah dengar. Perkatakan saudara, itu meninggikan panji-panji Tuhan. Jadi melewati air, melewati api, kita dilepaskan gitu ya, diseberangin aja. Dan kita mendengar sesuatu yang luar biasa ya. Jadi 2021 udah mau habis, 2022 diseberang, kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang baru. Ya saudara, bukan tambah kering atau tambah kebakaran, ya seperti keluar dari api gitu ya, hangus. Enggak saudara. Tadi kita udah baca Sadrak Mesak Abednego.
Bau kebakaran aja nggak ada, bau angus sedikit aja nggak. Rambutnya udah nggak mungkin. Ya saudara lihat aja kalau rambut ya kena api udah sampai keriting tuh apa alisnya misalnya, nggak sengaja gitu ya. Begitu gampang, apalagi dapur perapian yang begitu panas, yang tali yang mengikat mereka aja hangus. Masa rambut mereka enggak? Enggak. Ya karena ada Yesus menyertai mereka. Ada Yesus beserta kita, Immanuel. Ya, kalau saudara bilang Yesus telah lahir tadi, Yesus telah lahir, beri nama dia Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Saudara, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan kali ini. Sebelumnya saudara yang mendengar di YouTube channel, saudara berkata, saya mau diselamatkan dari api, dari air, dari tenggelam, ya masalah penyakit, wabah, atau dari api, masalah kekeringan. Ya, atau orang juga bisa bilang tenggelam udah sampai leher keuangan saya, atau sampai hidung. Ya, saudara mau dilepaskan. Dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saudara mendengar ini bukan kebetulan. Saudara bisa berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya. Karena dengan mulut mengaku diselamatkan. Dengan hati percaya diselamatkan. Ya, katakan Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan buat saya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan sekarang saya adalah anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Tuhan menyertai saya, Bapak saya menyertai saya, dan saya dilalui dari semua krisis, baik keuangan atau wabah, bencana, atau tragedi apapun. Saya terima keselamatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, katakan amin, amin saudara, amin. Ya, saudara sudah diselamatkan, sudah ada anak Allah, anak Tuhan. Dan saudara, mari bersama-sama bisa mengikuti perjamuan kudus. Mari saudara kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, saudara siapkan roti dan anggur, ya jusnya, apapun yang ada aja ya, saudara. Pandang Yesus, kita ingat ya, kita di dalam Yesus, jendelanya hanya ke atas, hanya fokus Yesus. Saudara nggak disuruh lihat banjir kiri kanan, biarin aja, bukan bagian saudara, ya. Dan saya, tetapi kita pandang Yesus. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita terima sendiri pribadi ini dari Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar bermanfaat, benar-benar menguntungkan, ya, benefit, ya, benar-benar luar biasa. Ya, karena kita duduk bersama-sama dengan Raja segala Raja menikmati hidangan. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya saudara dan saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, ya, keluar air dan darah supaya dosa saudara semua dihapus. Dicambuk, ya, dengan cambuk Romawi supaya saudara dan saya disembuhkan oleh bilurnya. Katakan, saya telah sembuh. Ya, dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Tadi kita lihat ya, ini karya Yesus, salib Yesus. Ya, saudara-saudara dan saya tidak dihukum, tidak kena kutuk lagi, tapi terima kemurahan, kebaikan, di mana kita bisa bersandar. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Yesus itu sehat, kuat, segar, dibudakan, energik, dinamis. Demikian kita di bumi. Sekarang ini ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Katakan, saya berharap lebih dari 120 tahun dengan kenyang.
Ya, kita tidak fokus dia memandang kuburan, tapi kita memandang ke atas. Nggak, Yesus. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, ya dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Bau harum Kristus, ya. Bau harum Kristus. Dan madu yang manis, saudara harapkan yang manis hari-hari ini. Katakan, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Katakan amin. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Ya, segala dosa kita diampuni. Segala kutuk akibat dosa, kegagalan, semua dihapus. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita, nggak diperhitungkan lagi. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Dan gak mau separuh-separuh, semuanya kita terima. Saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Ya, mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Mewarisi shalom Kristus. Kesehatan di pikiran, kesehatan semua, ya, damai di pikiran, kesehatan dan kemakmuran. Mewarisi berkat pneumatikos, berkat rohani itu. In heavenly places. Sama dengan Yesus yang terima, kita terima. Ya, mewarisi minyak emas, golden oil dari golden pipe. Dalam setiap aspek, dimensi, wilayah apapun dari kehidupan kita. Berkat. Berkat. Warisan. Anak sulung juga. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara bukan menerima banjir atau api, tapi saudara menerima promosi. Saudara menerima kemuliaan. Saudara dan saya menerima berkat. Ya, saudara dan saya menerima keuangan yang luar biasa. Gak kekurangan apapun. Berkat rohani in heavenly places buat kita.